Oke, balik lagi di channel pada Web Film dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah alur cerita film yang berjudul Angel Has Fallen. Film yang jelas kelanjutan dari film Olympus Has Fallen, London Has Fallen, dan Via Has Fallen ini tak kalah seru dengan video-video pendahulunya dan seperti biasa, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan sesi latihan dengan Mike Benning yang sedang menguji tempat latihan teman lamanya yang bernama Wade Jennings atau biasa dipanggil Agus. Dan terlihat saat latihan selesai, seseorang merasa kesal kepada Mike karena menendangnya di tangga, namun semua bisa diredam oleh Agus selaku pemilik tempat latihan tersebut. Agus lalu curhat jika Silent, tempat latihannya itu, sedang mengalami krisis keuangan semenjak Menteri Pertahanan Amerika memutus kontrak dengan Silent sebagai anggota tim elit. Lalu Menteri Pertahanan Amerika menjadikan Silent hanya sebagai tempat latihan biasa saja. Agus meminta Mike untuk kembali mengontrak Silent sebagai kontraktor tim elit karena Agus tahu jika Mike akan segera diangkat menjadi direktur. Mike lalu mengatakan akan memikirkannya terlebih dahulu dan pergi menuju mobilnya, dan diketahui jika Mike sekarang tergantung akan obat-obatan dan sering mengalami gangguan di kepalanya. Singkat cerita, Mike kembali mendapatkan tugas mengawal sang presiden yang kala itu sedang berlibur dan asik memancing di sebuah danau. Di tengah obrolan, presiden memaksa Mike untuk menjadi direktur padahal Mike tidak mau menerima pekerjaan tersebut. Dirasa tidak punya pilihan karena presiden memaksa, Mike menerima tawaran itu dan tiba-tiba kepala Mike kembali pusing dan harus bergantian dengan rekan sesama timnya yang bernama Murph. Di tengah perjalanan menuju ke tepian, tibalah sebuah mobil yang menembakkan banyak drone dan penyerangan habis-habisan pun dimulai. Semua drone menyerang pengawal presiden terkecuali Mike Benning yang dengan sengaja tidak dijadikan target sasaran. Saat Murph tahu akan ada drone mengincar presiden, dia pun melempar presiden ke dalam air dan sayangnya dia harus meninggoy dengan mengorbankan nyawanya. Mike yang lolos dari semua serangan mencoba untuk berenang untuk menyelamatkan presiden dan alhasil presiden pun dipaksa untuk menyelam agar tidak tertembak oleh drone tersebut. Skin berpindah ketika sang presiden dan Mike berhasil dievakuasi dan sudah berada di rumah sakit. Diketahui jika presiden mengalami koma dan tak sadarkan diri. Dan tak lama sang wakil presiden pun yang bernama Kirby datang dan menanyakan keadaan presiden. Lalu setelahnya Kirby diangkat menjadi presiden sementara selama Turnbull masih koma dan tak sadarkan diri. Beralih kepada Mike yang telah sadarkan diri, Mike terkaget ketika lihat tangannya sudah diborgol dan didatangi oleh seorang agen FBI yang bernama Helen Thompson. Lalu anggota FBI itu memberitahukan jika DNA Mike ada di mobil peluncur drone dan beberapa bukti jika Mike adalah dalang dari semuanya, ditambah uang 10 juta dolar yang masuk ke rekening Mike. Mike mencoba membantah jika dia dijebak dengan menyuruh untuk bertanya ke presiden, namun semuanya itu sia-sia dan Mike telah ditetapkan menjadi tersangka di kasus ini. Skin beralih kepada Mike yang sedang dalam perjalanan menuju penjara. Di tengah jalan terlihat seorang hacker meretas dan mengambil alih kemudi mobil. Dan saat mobil berhenti, iring-iringan itu harus diserang oleh orang yang tak dikenal dan setelah semua petugas tewas, Mike dipindahkan ke mobil orang-orang tersebut. Di perjalanan, Mike mencoba melarikan diri dan setelah usaha itu, akhirnya Mike bisa terlepas dari orang tak dikenal itu. Namun Mike sempat dikagetkan saat dia membuka topeng dari orang-orang itu, yang tak lain itu adalah orang yang marah kepada Mike saat sesi latihan di awal film. Di sini Mike sadar dan tak menyangka jika dalang dari semuanya adalah Agus, sahabatnya sendiri. Mike berhasil kabur dan menelpon istrinya di telepon umum, namun Mike harus dihadang oleh warga sekitar yang mengetahui jika Mike adalah buronan negara. Sadar jika Mike juga sedang dilacak, Mike pun mencoba pergi secepatnya dan beruntung Mike berhasil membalikan keadaan dan mencuri satu buah mobil truk milik warga tersebut.
Mike mulai pergi, namun sayangnya aksinya itu diketahui oleh para polisi dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Mike terus dikejar sampai akhirnya dia harus menghempaskan truk itu dan kabur berjalan kaki di tengah hutan. Dan alhasil Mike kembali terlepas dari kejaran polisi dan agen FBI itu. Pagi pun menjelang di mana Mike sedang berjalan dan mencoba mencuri mobil yang terparkir. Mike pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang pria yang sudah tua. Dan ternyata pria itu adalah veteran perang yang bernama Clay Benning, yang tak lain adalah ayah dari Mike. Sempat berseteru karena ayahnya meninggalkan Mike dan ibunya, pada akhirnya Mike dipersilahkan untuk masuk ke gubuknya yang di tengah hutan. Sesaat setelahnya, berita tersebar begitu cepat dan presiden sementara menegaskan jika Mike Benning adalah pelaku semuanya dan menuduh dia menjalin kerjasama dengan Rusia. Lalu setelah itu, Kirby mengatakan jika dia telah menandatangani kontrak dengan pasukan kontraktor swasta yang tak lain adalah perusahaan Silent yang dimiliki oleh Agus. Di sini diketahui jika semua rencana Agus berhasil karena selama ini dia ingin jika perusahaannya kembali dikontrak oleh negara. Beralih ke anggota Silent, mereka berhasil meretas lokasi yang selalu Mike awasi dan tak lain itu adalah tempat ayah Mike berada dan segera mungkin melakukan penyergapan menuju tempat tersebut. Di malam harinya, Clay yang sadar jika ada penyerbuan membangunkan Mike yang sedang tertidur. Dan ternyata hutan itu telah dipasangi banyak CCTV yang memperlihatkan banyaknya orang yang mengepung. Mike mencoba akan melawan, namun Clay mengajaknya untuk masuk ke dalam lubang bawah tanah. Dan saat Mike akan memancing mereka, Clay berusaha menahannya dan ternyata Clay sudah mempersiapkan bom untuk menghadang para penyergap itu. Mike kaget, namun karena para penyusup masih menyerbu, Mike mencoba melawan mereka, namun tak disangka ternyata bom Clay masih ada dan hampir saja meledakkan anaknya sendiri. Dirasa sudah gila, Mike kembali ke arah Clay, namun sayangnya para penyerbu masih ada dan mengharuskan Clay menyuruh Mike untuk menarik kabel di bawah daun dan alhasil kejutan bom Clay pun diledakkan. Esok paginya, Mike mengumpulkan semua korban ledakan dan mengambil salah satu ponsel anggota untuk menelpon Agus. Terlihat kesal, Mike mengatakan jika dia akan mencari Agus untuk membalaskan dendamnya. Tak lama, Clay dan Mike pun pergi menggunakan mobil lamanya. Di tengah perjalanan, Mike memberikan pesan dengan koordinat yang mengarahkan agen FBI kepada rumah Clay. Dan sesampainya di sana, agen FBI dikejutkan dengan banyaknya korban dan kayu yang bertuliskan jika mereka bekerja untuk Silent Global, yaitu perusahaan si Agus. Hal itu menyadarkan agen FBI jika Mike bisa saja dijebak karena Silent Global adalah pihak yang paling diuntungkan dari semua kejadian ini. Dan akhirnya mereka pun berencana untuk menyelidiki perusahaan itu. Skin beralih kepada Presiden Turnbull yang mulai tersadar dari koma dan membuat Mike sadar jika Agus tak akan berhenti sampai Presiden meninggoy dan akan memberitahukannya sebelum Agus menyerang Presiden. Di sini Mike harus berpisah dengan mengatakan jika Mike sudah berkeluarga dan membuat Clay seperti tersentuh karena mempunyai cucu. Beralih kepada Agus yang panik karena Presiden telah sadar, Agus ditelepon oleh seseorang yang tak lain itu adalah Kirby, sang wakil presiden. Dia menugaskan Agus untuk menyerang presiden karena saat Turnbull kembali memimpin, Turnbull akan mencabut kontraknya dan perusahaan Silent akan dirugikan dengan Agus yang telah mengirim uang sebanyak 10 juta dolar kepada rekening Mike. Skin berpindah kepada istri Mike dan anaknya, Leah dan Lynn yang kedatangan anggota Agus untuk menjemputnya. Namun karena Leah tidak percaya, dia pun dipaksa pergi dengan menodongkan senjata. Namun beruntung, Clay yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan istri dan anak Mike Benning itu. Leah masih tidak percaya jika Clay adalah ayah dari Mike. Namun saat Clay menceritakan masa kecil Mike,
Clay pun sesegera mungkin dipersilahkan masuk ke rumahnya itu. Sang presiden tersadar sepenuhnya dan menanyakan apa yang terjadi, dan direktur dinas rahasia pun menceritakan semuanya. Lalu saya menambahkan jika Kirby akan berperang melawan Rusia atas kejadian ini. Beralih kepada tim Agus yang kala itu meretas seluruh isi rumah sakit, Agus malah dikejutkan dengan kedatangan helikopter yang tak lain itu adalah agen FBI yang sebelumnya akan menyelidiki perusahaan Silent Global ini. Dalih-dalih mendapat informasi, agen ini malah ditembak oleh si Agus yang mengakibatkan kedua agen itu harus meninggoy di skin ini. Kembali kepada Mike yang menyamar dengan menggunakan seragam polisi yang berhasil dia curi, Mike mengalihkan perhatian agar pengawalan menjadi longgar, dan pada saat itu Mike menyusup dengan menyandra salah satu pengawal presiden. Mike hanya meminta satu permintaan, yaitu bertemu dengan David Gantry yang tak lain adalah kepala dinas rahasia presiden. Dan saat David menemui Mike dengan mudahnya menyerahkan diri dan mengatakan jika dia harus bertemu dengan presiden. Sontak hal itu tidak dikabulkan, namun sang presiden justru memanggil Mike untuk bertemu dengannya. Mike menceritakan siapa pelakunya dan menyuruh presiden agar segera pergi dari rumah sakit. Sempat terjadi perdebatan, akhirnya presiden pun menyuruh untuk menuruti apa perintah Mike karena mempercayainya. Mike kembali bertugas untuk keamanan sang presiden, namun tak lama Mike dikejutkan dengan gas oksigen yang tiba-tiba saja bocor. Dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata tangki pengendalian nitrogen error dengan seseorang di luar mengendalikan sistem tersebut. Sontak, Mike menyadari jika Agus akan meledakkan seluruh rumah sakit tersebut, dan dalam keadaan darurat, seluruh anggota pun harus sibuk untuk menyelamatkan sang presiden. Karena keadaan darurat, Mike membatalkan membawa presiden dengan pesawat dan menggunakan jalur darat karena waktu yang sangat mendesak. Selintas Skin beralih ke Kirby yang kala itu tetap memaksa untuk berperang dan segera menandatangani berkas kepada para petinggi. Namun karena sang presiden sudah sadar, terpaksa dia pun harus menunggu semua keputusan dari presiden. Kembali kepada Mike yang telah bersama presiden, ia harus dihadang oleh Agus yang telah menunggunya dan baku tembak pun terjadi. Presiden dipojokkan ke gedung rumah sakit yang akan diledakkan, namun Mike yang sadar justru membawa presiden ke gedung sebelahnya. Lalu tak lama setelah itu ledakan pun terjadi. Karena Agus melihat Mike dan presiden masuk ke gedung itu, Mike mencoba menyembunyikan sang presiden di satu ruangan dan membuat barikade di depan ruangan tersebut. Lalu setelahnya, Mike pun keluar ruangan itu untuk menahan Agus sampai bantuan akan datang. Baku tembak kembali terjadi hingga semua pengawal di depan ruangan presiden harus gugur, dan alhasil Agus dan anggotanya pun masuk ke ruangan tersebut. Namun saat Agus masuk, sang presiden pun tak ada di sana, dan diketahui jika Mike sengaja memancing Agus dengan memasang barikade di depan ruangan kosong agar Agus berpikir jika presiden ada di sana. Agus yang merasa dirinya kesal karena sudah ditipu, dia masih mencari presiden dan tahu jika tempat itu akan segera dikepung. Lalu ia pun meminta bantuan anggotanya untuk menjemput dia di atas atap. Singkat cerita, dia berhasil menuju atap dan akan segera pergi, namun saat dia akan menaiki helikopter, tiba-tiba helikopter itu pun harus meledak dan menghempaskannya cukup jauh. Sadar jika itu perbuatan Mike, Agus mencoba melihatnya dan baku tembak pun kembali terulang. Sampai mereka kehabisan peluru dan terjadi perkelahian antar pria. Namun karena Mike adalah peran utama, tentu saja dia memenangkan pertarungan itu setelah berhasil menikam Agus. Agus yang sudah terduduk lemas ditemani oleh Mike yang sempat mengobrol sebelum sesaat Agus harus gugur di tempat itu.
Setelah skin ini diperlihatkan berita yang akan mencabut tuduhan Mike dan presiden yang berdiri sejajar dengan presiden Rusia, yang berarti batalnya perang antara mereka. Di akhir film diketahui jika presiden mengetahui jika Kirby terlibat dan segera menangkap Kirby dengan tuduhan pembunuhan presiden. Dilanjut dengan keluarga Mike yang bertambah dengan ayahnya meminta agar Clay tinggal bersama mereka dan film pun selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.